Sutra teratai yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tathagata. Shinfa Siang Sutra Teratai episode 1549. Hutan rimbun dari 7 pencerahan dan pavilion dari faktor pendukung pencerahan. Duduk di bawah pohon, merenung dan mencari jalan. Sebagaimana saat dilahirkan mencapai pencerahan sempurna. Memutar roda dharma dan memasuki parinirvana. 4 kejadian ini semuanya mengambil tempat di bawah pohon. Dengan adanya sebab dan kondisi seperti demikian, para biku juga mengikuti praktek Buddha, duduk di bawah pohon untuk melakukan perenungan dengan tenang, mendengarkan ajaran Buddha dan melatih praktek murni. Harus bersungguh hati, dengarkan dengan seksama, dan hayati dengan kesungguhan hati. Duduk di bawah pohon, merenung dan mencari jalan, sebagaimana saat dilahirkan mencapai pencerahan sempurna. Masih ada, memutar roda dharma dan memasuki parinirvana. 4 kejadian ini semuanya mengambil tempat di bawah pohon. Harus lebih bersungguh hati. Dalam kehidupan Sang Buddha, peristiwa besar 4 kejadian ini semuanya mengambil tempat di bawah pohon. Saat Buddha lahir, karena adat istiadat dari Dewi Maya, ketika melahirkan harus pulang ke rumah orang tuanya. Saat dalam perjalanan dari istana menuju rumahnya, beristirahat sebentar di tengah perjalanan. Dengan demikian, masih belum pulang ke rumah orang tuanya, lalu melahirkan pangeran di bawah pohon. Jadi sang pangeran lahir adalah di bawah pohon. Proses mencari jalan untuk perenungan juga semuanya berada di bawah pohon. Juga sama berada di bawah pohon dalam perenungannya. Menatap bintang terang di langit menjelang pagi hingga mencapai pencerahan juga di bawah pohon. Dan pada akhirnya Buddha mencapai parinirvana juga di bawah pohon. Inilah 4 kejadian besar, semuanya terjadi di bawah pohon. Jadi disebutkan memutar roda dharma dan memasuki parinirvana. 4 kejadian ini semuanya mengambil tempat di bawah pohon. Jika kita dapat memahami, demikianlah kehidupan Buddha saat di dunia. Kondisi kehidupannya kebanyakan menghabiskan hidupnya di bawah pohon. Dengan adanya sebab dan kondisi seperti demikian, begitulah begitu banyak sebab dan kondisi. Semuanya terjadi di sini, jadi para biku juga mengikuti praktik Buddha. Para biku yang mengikuti Buddha membina diri, mereka memiliki pola hidup yang sama dengan Buddha. Mereka juga duduk di bawah pohon untuk melakukan perenungan. Mendengar Buddha membabarkan dharma di bawah pohon, beristirahat di bawah pohon, segala kehidupannya di bawah pohon. Sebagian besar waktu adalah di bawah pohon. Melakukan meditasi berjalan dan sebagainya. Di bawah pohon adalah tempat pelatihan Buddha dan tempat pelatihan para biku. Mereka tidak seperti kita sekarang, memiliki bangunan yang sangat megah. Mereka tidak seperti ini. Mereka demikian alami dan tempat pelatihan hidup yang sederhana. Jadi duduk di bawah pohon untuk melakukan perenungan dengan tenang. Tempat pelatihan mereka adalah demikian. Mereka duduk di bawah pohon dan bisa membina diri di sana. Mereka bisa meditasi dengan baik di sana dan melakukan perenungan. Mendengar dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Dharma yang telah dibabarkan lalu melalui perenungan. Ini disebut mendengarkan, merenungkan dan mempraktikkan. Mereka mendengarkan dharma di sana dengan baik-baik merenungkan ajaran yang dibabarkan oleh Buddha di sana. Apakah selaras dengan hidup mereka? Kehidupan sehari-hari mereka dengan seluruh alam semesta dan pola hidup di dunia ini. Ini semuanya melalui perenungan dengan tenang untuk menghayati tentang kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta. Demikianlah cara jiwa kebijaksanaan tumbuh. Pikiran tidak bercabang, hanya memiliki hubungan antara dharma, dunia dan semua makhluk hidup. Tidak ada konflik antar pribadi, hanya memiliki hubungan dengan dunia dan semua makhluk hidup. Ini adalah bagaimana kita menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Kita melakukan pelatihan diri untuk melenyapkan kerisauan,
Bukan berarti dengan tidak memikirkan apa-apa, mengosongkan pikiran kita yang demikian disebut melenyapkan kerisauan. Tidak seperti itu. Dia penuh dengan pemikiran, tetapi semua pemikiran ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan keuntungan atau kerugian saya sendiri. Bukan itu. Ini semua tentang bagaimana memadukan kondisi kehidupan Dharma dengan kondisi kehidupan langit dan bumi, alam semesta dan dunia. Dharma Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya perbedaan di mana? Inilah yang harus kita renungkan dengan tenang. Untuk memahaminya, jika kita harus sangat bersungguh hati, jika kita telah menyimpang, mengira bahwa melenyapkan kerisauan berarti mengosongkan diri dari segala hal. Apapun tidak ada, apapun itu semuanya tidak ada. Ini sangat tidak mungkin, mengosongkan diri kita dari segala hal. Di dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Hati kita harus memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Bagaimanapun bisa dikatakan bahwa hanya ada kekosongan tanpa ada sesuatu pun. Ini bukan tentang mengosongkan diri dari segala hal, ini tentang bagaimana pikiran kita terbuka dan luas. Tidak ada hal apapun di pikiran kita yang menyebabkan kerisauan dan kebodohan. Pikiran kita hanya satu bagian besar yang sangat memahami prinsip kebenaran dari segala sesuatu di langit dan bumi dan sepenuhnya menyimpannya ke dalam pikiran kita. Sang Buddha memberitahu kita hal ini. Prinsip kebenaran ada di mana-mana dan tidak ada seorang pun yang tanpa Dharma Buddha. Dharma Buddha dari setiap orang, Dharma pencerahan, setiap orang memiliki sifat hakiki dan setiap orang memilikinya. Dimanapun semuanya adalah Dharma Buddha. Sifat hakiki yang dimiliki setiap orang semuanya adalah Dharma. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Namun kerisauan kita para makhluk awam adalah kecil dan tidak berarti hal yang sepele. Hal tersebut hanyalah merupakan masalah pribadi yang kecil. Dibandingkan dengan permasalahan orang bagaikan langit yang akan runtuh. Kerisauan sangatlah besar, ini adalah ketidaktahuan. Jiwa kebijaksanaan kita yang sebenarnya adalah mencakup dunia. Jadi terkadang kita sangat banyak membicarakannya dan malah lebih tidak bisa untuk memahaminya. Jadi dikatakan bahwa harus jelas, bukannya menghilangkan kerisauan, berarti semuanya kosong, kosong dan kosong. Ini barulah yang disebut dengan menghilangkan kerisauan, kosong dan tidak ada apa-apa. Jika demikian disebut kecenderungan pada kekosongan, kita harus dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Kekosongan ini telah mengosongkan konflik dalam diri saya dengan orang, tetapi keberadaan menakjubkan. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Ini adalah keberadaan menakjubkan yang sebenarnya. Di dunia tidak ada tempat yang bukan merupakan tempat pelatihan. Semua orang memiliki Buddha Dharma. Semua ini pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Jika kita dapat memahami prinsip kebenaran ini, dengan sendirinya setiap tempat merupakan tempat pelatihan. Tidak harus duduk di sini untuk membabarkan sutra. Duduk di sini untuk mendengar sutra. Jika kita memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh, Dharma akan selalu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh itu, di bawah pohon adalah tempat pelatihan Buddha. Ketika itu, di bawah pohon karena ada begitu banyak orang, setelah Buddha tercerahkan di bawah pohon, kembali ke tempat di mana dia perlu membabarkan Dharma. Dimanapun ada pohon, dia akan duduk di bawahnya dan dapat memberi ajaran. Dimanapun juga sama. Inilah yang perlu kita pahami secara jelas. Kehidupan Buddha dimulai dari lahir hingga memasuki parinirvana, dari melatih diri hingga tercerahkan. Seumur hidupnya semua terjadi di bawah pohon. Maka duduk di bawah pohon untuk melakukan perenungan dengan tenang mendengarkan ajaran Buddha dan melatih praktik murni.
Duduk dan mendengar ajaran Buddha, mendengar, merenung, dan mempraktikkan. Setelah mendengar, duduk, lalu perlu merenung lagi. Ekologi kehidupan di dunia dan prinsip kebenaran, apakah dapat disatukan? Ini adalah tujuan mendengarkan Dharma. Kita semua harus bersungguh hati untuk lebih memahaminya. Duduk di bawah pohon juga bisa tenang, apalagi di tempat pelatihan kita. Sama juga kita duduk untuk mendengarkan Dharma. Pikiran juga harus fokus. Mari bersungguh-sungguh melihat naskah sutra di depan. Aku melihat para makhluk tenggelam dalam lautan penderitaan dan kerisauan. Makanya aku tidak menampakkan diri untuk mereka, agar mereka merasa takjub dan membangkitkan kerinduan. Baru aku muncul untuk membabarkan Dharma bagi mereka. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Ini untuk menyatakan bahwa makhluk hidup mempunyai banyak kekhawatiran dan tidak ada gunanya membabarkan banyak dharma kepada mereka. Hatinya penuh dengan kerisauan. Jika membicarakan dharma kepadanya, maka dharma tersebut tidak dapat diingat di dalam hatinya, karena hatinya penuh dengan kerisauan. Dharma pun tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Jika di zaman seperti ini dan lingkungan seperti ini, maka Buddha dan Dharma tidak akan muncul di tempat itu. Karena agar Dharma Buddha muncul di tempat itu harus mampu menggugah keyakinan mendalam setiap orang. Saya masih ingat Sariputra meminta Sang Buddha untuk mengajarkan Dharma. Sang Buddha juga mengatakan hal yang sama, harus percaya secara mendalam, karena Dharma itu sangat dalam. Jika tidak memiliki keyakinan yang mendalam untuk mencari Dharma, jika tidak memiliki hati demikian, mengkhotbah Dharma juga tidak ada gunanya. Sebaliknya, menambah ketidaktahuan dan kekhawatiran banyak orang. Oleh karena itu, maka Sang Buddha tidak bersedia di dalam kerisauan para makhluk, tidak memahami Dharma Buddha, tidak memiliki ketulusan untuk ingin memahami Dharma untuk muncul di zaman ini. Beliau akan tidak ingin untuk menampakkan diri. Di tengah para makhluk yang demikian, Sang Buddha juga akan memasuki parinirwana. Sebab meskipun kita hidup di zaman yang sama dengan Buddha, para makhluk ini juga sudah terbiasa. Buddha selalu berada di tempat tersebut. Tidak langka, tidak ada batin yang penuh kebahagiaan dan kerinduan. Tidak ada lagi batin yang menghormati dan memuliakan. Terlalu biasa, umum. Setiap hari hidup sejaman dengan Buddha, setiap hari duduk bersama dengan Buddha, dan berada bersama dengan Buddha. Jadi tidak langka lagi. Pada saat ini Buddha harus memasuki parinirvana. Jadi agar semua orang tahu bagaimana menghargai waktu ketika Sang Buddha masih berada di dunia. Menghargai betapa bernilainya mendengarkan Dharma Buddha. Ini sangat penting. Jika tidak tahu betapa bernilainya mendengarkan Dharma, jika tidak tahu bagaimana menghargai sewaktu Buddha berada di dunia, sekalipun Buddha hidup selamanya di dunia juga akan sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi Buddha memasuki parinirvana untuk membuat semua orang mendambakannya. Sama seperti sewaktu air sangat banyak, tidak mengherankan tunggu sampai pada Anda kehabisan air, Anda haus, baru tahu cara memohon atau mencari air. Baru menyadari bahwa air sangat penting di dalam kehidupan. Kita harus menimbulkan kerinduan. Dengan demikian Anda baru tahu cara memohon. Tahu cara memohon adalah membangkitkan kerinduan. Setelah kerinduan terbangkitkan, bisa merindukan masa-masa Buddha berada di dunia, merindukan seandainya bisa dengan cepat melihat Buddha karena Buddha sudah memasuki parinirvana. Sekarang baru mulai merindukannya. Sebenarnya ini sudah terlambat. Demikianlah sampai saat ini, semuanya sangat menanti-nantikan. Baru aku muncul untuk membabarkan Dharma bagi mereka. Sama seperti seorang tabib, sekelompok anak yang telah terkena racun menasihati mereka untuk makan obat.
Mereka masih mengandalkan ayahnya yang masih ada atau hidup. Maka dari itu obat yang telah diresepkan di depan tidak bersedia untuk dimakan. Sehingga ayahnya berkata, "Obatnya ada di sini, semuanya harus menjaga tubuh masing-masing. Saya ada urusan mau keluar rumah. Seandainya kamu bertemu kondisi penyakit yang seperti ini dan seperti ini, maka Anda harus memakan obat yang ini dan yang ini." Telah dipesankan kepada mereka dengan jelas, lalu sang ayah pun keluar rumah dan pergi. Berpergian jauh, bersiap untuk pergi ke tempat yang sangat jauh. Lalu berpesan kepada orang lain lagi untuk dikatakan, "Kemarilah dan beritahu kepada anak saya, ayah tidak akan pernah kembali lagi karena dia telah tiada di luar dan tidak pernah akan kembali lagi." Inilah perumpamaan sang tabib itu. Dalam mengekspresikan maksud dia telah meninggalkan keluarganya, sang Buddha terhadap seluruh makhluk juga seperti ini. Dalam satu kurun waktu moksa dan akan kembali lagi. Demikianlah kemampuan gaibku. Selama Asemkaya Kalpa, aku senantiasa berada di atas puncak burung nasar dan tempat-tempat berdiam lainnya. Ketika para Buddha menyaksikan akhir dari kalpa ini dan dibakar oleh api besar, tanahku ini tetap aman tentram, senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Demikianlah kekuatan gaibku selama Asamkhya Kalpa. Aku senantiasa berada di atas puncak burung nasar. Pada kenyataannya, prinsip-prinsip ini selalu ada, karena dia sudah meletakkan obatnya di tempat tersebut, hanya menunggu saat anak benar-benar membutuhkannya dan pada waktu ingin mengambil dan menggunakan obatnya. Nyatanya, obatnya selalu ada. Jadi dikatakan demikianlah kekuatan gaibku selama Asemkhya Kalpa untuk waktu yang sangat panjang dan lama. Aku senantiasa berada di atas puncak burung nasar. Ini adalah tempat yang terpenting di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Tempat dia mengajarkan sutra teratai di tempat ini. Jadi, dan tempat-tempat berdiam lainnya. Dia membabarkan sutra sebagian besarnya dilakukan di puncak burung nasar. Masih ada membabarkan Dharma di tempat-tempat lain. Dimanapun tempat yang memiliki tempat untuk membabarkan Dharma adalah mewakili bahwa di tempat tersebut telah menghasilkan Dharma. Sebenarnya Dharma selalu ada tempat barulah ada Dharma tersebut. Ada orang yang mendengarkan Dharma di sana, ada orang yang mengajarkan Dharma di sana. Maka Dharma diajarkan di tempat tersebut. Jadi kami menggunakan tempat-tempat itu untuk mewakili. Dengan adanya Buddha di tempat-tempat ini, maka Dharma hadir di sana. Maka ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini dan dibakar oleh api besar, ini adalah zaman waktu. Dharma di tempat ini telah mengalami dalam waktu yang lama, waktu yang panjang, waktu yang demikian panjang semua orang telah mengetahuinya. Sejak kalpa tersebut, kalpa awal hingga kalpa mendatang. Kalpa awal dihitung sejak manusia berumur 10 tahun hingga selama 100 tahun bertambah 1 tahun hingga usia manusia 84.000 tahun. Ini disebut satu kalpa penambahan usia. 84.000 tahun lagi melewati 100 tahun, berkurang setahun. Demikianlah umur manusia terus berkurang hingga kisaran 10 tahun. Sehingga dunia kita juga memiliki masa berumur panjang. Dan waktu kita saat ini adalah kalpa pengurangan usia, yaitu para era kemunduran Dharma. Kalpa pengurangan usia dunia kekeruhan pada era kemunduran Dharma, hal ini dikarenakan karma yang diciptakan oleh para makhluk. Semakin berat, semakin jahat, semakin keruh. Kekeruhan usia juga dimulai pada masa itu. Maka dengan kata lain, masih ada waktu yang panjang hingga akhir dari kalpa. Masih ada waktu yang panjang, terdapat tanah, air, api, dan udara. Bencana ini tiada henti terus menyebar. Tiada henti menyebar hingga api tiada henti membakar.
Semakin lama semakin parah hingga semua benda di dunia menjadi abu. Begitu angin bertiup kemudian berpencar dan pada akhirnya hilang, kosong. Disebut kalpa, kekosongan. Semuanya sudah kosong, maka terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Demikian tidak seimbang, 4 unsur tidak selaras. Alam semesta yang tidak selaras timbul dari hati manusia yang tidak selaras, menciptakan semua karma buruk. Dengan demikian karma kolektif para makhluk 4 unsur alam tidak selaras. Ini semua adalah siklus alam semesta. Ini semua dikatakan dalam prinsip kebenaran dalam waktu yang sangat panjang. Kita semua tidak mampu memahaminya dengan jelas karena waktu terlalu panjang terhadap semut untuk dikatakan perbandingan usia manusia, maka sebenarnya selisihnya sangat panjang. Oleh karena itu, usia kita manusia ingin membandingkan dengan para dewa dengan menggunakan Dharma Buddha untuk mengatakan usia manusia, sama seperti perbandingan usia semut dan manusia. Oleh karena itu dikatakan manusia sebenarnya sangatlah kecil. Membicarakan tentang kalpa ini, waktu membicarakan mengenai tempat pembabaran Dharma karena telah dibabarkan di tempat tersebut. Sebenarnya setiap orang kembali kepada diri masing-masing. Setiap orang mempunyai sifat hakiki Dharma Buddha. Setiap orang mempunyai sifat hakiki demikian adanya. Dharma ini tidak lain tidak bukan adalah semua orang memilikinya. Oleh karena itu, harus dikatakan di mana-mana adalah tempat pelatihan. Setiap orang adalah memiliki Dharma Buddha, adalah secara universal. Dharma Buddha begitu menyeluruh, adalah karena kita yang tidak menyadarinya. Ini kita harus sangat jelas. Oleh karena itu, naskah sutra berikutnya kita mengatakan demikian. Kebun, semua aula dan paviliun dihiasi dengan berbagai macam permata. Pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Semua makhluk bermain-main dengan senang hati di sini. Para dewa menabuh genderang surgawi senantiasa membuat segala jenis musik. Bunga-bunga Mandarafa turun berhujanan menaburi Buddha dan seluruh hadirin. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Semuanya harus bersungguh hati. Oleh karena itu, barusan memberitahu ke semuanya, kebun di bawah pohon adalah ingin semua orang mengetahuinya. Ada orang yang merawat pohon, ini disebut taman, hutan. Tidak ada orang yang merawatnya disebut hutan. Semuanya adalah sama, tidak terlepas dari pohon. Kebun, semua aula dan paviliun dihiasi dengan berbagai macam permata. Hutan rimbun dari 7 faktor pencerahan dan paviliun dari 37 faktor pendukung pencerahan. Semuanya dihiasi dengan permata dari segala kebajikan. Kebun, semua aula dan paviliun. Tempat yang ditinggali oleh Sang Buddha, pada akhirnya ada para tetua, ada raja yang telah memberikan persembahan sebidang tanah yang luas. Karena Buddha dan anggota Sangha di sana dibangun vihara, maka akan ada kebun, aula dan paviliun. Karena viharanya mulai dibangun, dihiasi dengan berbagai macam permata, yakni sudah ada dekorasi hiasannya, karena ada banyak orang yang memberi persembahan. Pada saat itu, ini adalah sedang menggambarkan kondisi tersebut. Faktanya dia memiliki dharma yang terkandung di dalamnya, benar-benar dihiasi dengan berbagai macam permata. Sebenarnya ini merujuk kepada permata dharma. Hutan dan barang-barang bangunan hanyalah tempat untuk para praktisi spiritual berdiam dengan tenang. Dengan menggunakan tampilan seperti ini, kelihatannya sangat mewah, sebenarnya tidak. Hal-hal indah dan kaya ini adalah dharma. Ibarat dikatakan, hutan rimbun dari 7 faktor pencerahan dan paviliun dari 37 faktor pendukung pencerahan. Ini menunjukkan 7 faktor pencerahan, jalan mulia berluas 8, 5 akar, 5 kekuatan dan juga 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin, dan lain-lain digabung menjadi 37 faktor pendukung menuju pencerahan.
Dharma-dharma ini butuh dimiliki oleh praktisi spiritual ajaran kendaraan besar dan kecil. Oleh sebab itu, di tempat pelatihan kita seringkali mendorong untuk diadakan kelompok belajar bersama. Bisa menggunakan 37 faktor pendukung menuju pencerahan untuk belajar bersama. Ini adalah landasan dari pelatihan. 37 faktor pendukung menuju pencerahan, ini apa yang disebut dengan 7 faktor pencerahan Sapta Bonyanga. Pencerahan artinya telah tercerahkan, faktor artinya cabang, merujuk pada 7 ajaran berikut. Pertama, faktor pendidikan atau Dharma Vicaya Sambodhyanga. Yang kedua, faktor semangat ketekunan atau Virya Sambodhyanga. Yang ketiga, faktor sukacita atau kegembiraan atau Priti Sambodhyanga. Yang keempat, faktor pengikisan atau Prasbadi Sambodhyanga. Yang kelima, faktor pelepasan atau Upeksa Sambodhyanga. Yang keenam, faktor konsentrasi atau Samadhi Sambodhyanga. Yang ketujuh, faktor perhatian Smriti Sambodhyanga. 7 faktor pencerahan, yang pertama adalah faktor penilikan, yakni dapat menilik akan keaslian dan kepalsuan dalam segala ajaran. Kita sendiri harus mengerti untuk memilih Dharma adalah asli atau palsu. Ajaran Buddha sangatlah banyak, setiap bagiannya sepertinya prinsipnya ada atau masuk akal. Dharma yang bagaimanakah yang benar, yang membutuhkan untuk diimplementasikan di dunia. Ini membutuhkan kita untuk merenungkannya. Jadi disebut dapat menilik akan keaslian dan kepalsuan dalam segala ajaran. Harus mengerti untuk memilihnya. Untuk ini haruslah bersungguh hati. 7 faktor pencerahan. Faktor penilikan artinya dapat menilik akan keaslian dan kepalsuan dalam segala ajaran. Yang kedua, faktor semangat ketekunan artinya dapat melatih segala metode ajaran tanpa henti atau tercampur. Yang kedua adalah faktor semangat ketekunan yang juga adalah cabang semangat ketekunan. Ini kita haruslah sangat bersungguh hati bagaimana prinsip kebenaran didengarkan, bagaimana untuk merenungkannya. Barusan telah dibicarakan, mendengarkan Dharma harus merenungkannya dengan kondisi kehidupan di dunia bersama dengan segala yang ada di langit dan bumi di dunia kita. Bagaimana untuk memadukannya? Kita harus sangat tekun bersemangat, jangan ada pikiran bercabang untuk memutus kerisauan dan tidak memiliki pikiran bercabang. Haruslah sangat penuh Dharma yang berhubungan dengan langit, bumi, di ruang alam semesta. Bagaimana untuk menggabungkannya menjadi satu? Semuanya adalah Dharma. Tidak ada kerumitan di dalamnya. Harus sangat polos atau sederhana. Ini kita haruslah bersungguh hati. Yang telah dikatakan barusan di awal tadi. Haruslah sangat bersungguh hati. 7 faktor pencerahan. Yang ketiga, faktor sukacita atau kegembiraan. Artinya mempeloreh perasaan sukacita setelah memahami Dharma sejati. Jika kita sangat bersungguh hati, mampu memahami ekologi langit, bumi, alam, dan kehidupan di bumi dengan kondisi kehidupan bergabung menjadi satu, memahami prinsip kebenaran ini demikian alaminya. Begitu murni, tidak ternoda, kita pun akan merasa sangat bersukacita. Ini dinamakan memperoleh perasaan sukacita setelah memahami Dharma sejati. Kebenaran sejati ini kita mendapatkannya dibandingkan dengan Anda menjalankan seberapa banyak usaha, memperoleh berapa banyak harta, lebih bersukacita lagi. Karena kekayaan Dharma tidak terukur dan tidak dapat dihitung. Kebijaksanaan adalah harta kekayaan kita. Membangkitkan jiwa kebijaksanaan kita, harta kekayaan yang tiada berwujud ini. Barulah kekayaan kita sesungguhnya dalam memohon Buddha Dharma. Ini tidak dapat diukur dengan angka. Orang-orang awam selalu berada di sana untuk menghitung angka. Sebenarnya sudah pernah dikatakan ratusan dan ribuan, ribuan dan puluh ribuan dan ratusan juta dari ratusan jutaan.
Itu adalah apa? Triliunan. Triliunan ditambah dengan satu pergi dalam tulisan Mandarin. Ini dikatakan apa? Melarikan diri kah? Pada akhirnya juga akan kabur. Mau melarikan diri kemana? Ada jalan antara hidup dan mati, kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya, tahukah Anda kemana tujuan Anda? Tidak tahu. Mungkin saja bisa pergi ke dalam palungan babi atau palungan kuda untuk bekerja keras agar bisa membayar hutang ke orang. Oleh karena itu, berhitungan di dunia manusia, berapa banyak yang mau diperhitungkan, sehingga kita perlu untuk bijaksana, selalu leluasa, nyaman, dan leluasa. Ketika kita memiliki harta kebijaksanaan, maka kita akan merasa sangat nyaman. Tidak perlu memikirkan mau diletakkan di mana, mau disimpan di mana, semuanya itu tidaklah perlu. Kita sangat nyaman dan leluasa. Kehidupan kita sangat berlimpah. Bukankah ini adalah kehidupan yang paling menyenangkan? Oleh karena itu, bisa bersumbangsi, memiliki jalinan jodoh untuk bersumbangsi, memiliki kekuatan jasmani untuk bersumbangsi, memiliki kemampuan untuk bersumbangsi. Maka kita adalah orang-orang yang paling sukacita. Inilah yang disebut sebagai memahami dharma sejati. Telah mengerti akan prinsip kebenaran sejati. Saya memiliki jalinan jodoh seperti ini. Saya memiliki kekuatan seperti ini. Saya mampu untuk bersumbangsi. Ini dikarenakan saya sangat jelas akan prinsip kebenaran. Saya sangat bersukacita ketika memberi. Inilah yang disebut sebagai memahami atau tercerahkan. Memandang harta kekayaan dengan sangat terbuka dan sangat jelas, dan melakukannya dengan penuh sukacita. Inilah yang disebut sukacita akan dharma, yang juga disebut sebagai sukacita. 7 faktor pencerahan yang keempat. Faktor pengikisan artinya dapat melenyapkan segala pandangan keliru dan kerisauan. Tidak memiliki begitu banyak kerisauan lagi. Apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan, apa yang masih harus saya rencanakan. Semua itu tidak diperlukan lagi. Kita bisa sangat nyaman dan leluasa. Melenyapkan segala macam kerisauan, semuanya sudah tidak ada lagi. Semuanya telah dilenyapkan, nyaman dan leluasa. 7 faktor pencerahan yang kelima. Faktor pelepasan artinya dapat melepaskan segala yang dilihat dan segala kemelekatan pada kondisi. Kita mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Seberapa hari ini saya terus memberitahu semua orang mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Saat kita melihat sesuatu, ini bukankah sesuatu yang bisa kita miliki? Dengan begitu banyak barang yang masih bagus, bisa mengubahnya menjadi apa? Agar menjadi hal yang bisa membantu orang lain. Barang-barang ini adalah pemanfaatan untuk kebaikan, seperti gempa, banjir, badai, dan api. Terus-menerus terjadi secara internasional. Tidak peduli bencana apapun, setelah terjadinya bencana di atas tanah penuh dengan benda-benda bagai bangunan yang rusak dan hancur, menghancurkan seluruh benda yang ada di dunia. Begitu banyak bodhisatwa yang telah berdatangan dari berbagai negara yang berbeda, mulai mempersiapkan untuk bagaimana cara untuk bersumbangsi. Di kondisi tersebut, melakukan survei keadaan yang sebenar-benarnya untuk memahami seberapa banyak orang yang terdampak dan memahami kesulitan sebenarnya yang mereka alami. Ini adalah para yang bodhisatwa lakukan di dunia. Mereka harus menerapkan pengetahuan mereka di sana setiap hari. Pengetahuan dan kesadaran yang mereka gunakan setiap hari harus mengubahnya kembali dan menerapkannya dengan kebijaksanaan kita. Bagaimana kita menerapkannya untuk menjangkau terhadap orang-orang menderita yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang ada di sana sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Namun terhadap orang-orang itu kita enggan meninggalkan mereka, tidak tega. Oleh karena itu ketika orang terluka kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita kita merasakan kepedihannya. Saya bersedia untuk bersumbangsi. Inilah kebijaksanaan, sehingga disebut mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita bebas dari kekhawatiran, maka kita dapat bersumbangsi untuk
membantu meringankan penderitaan mereka. Ini adalah pelepasan dan juga merupakan pengikisan. Melenyapkan dan mengikis, kita melenyapkan dan mengikis kerisauan. Namun kita menukarnya dengan kebijaksanaan kita untuk menolong orang lain. Oleh karena itu disebut dengan faktor pelepasan. Mampu melepas segala pandangan dan kemelekatan, bersumbangsi harus tanpa pamrih. Dan kita masih harus bersyukur karena inilah tempat pelatihan para bodhisattva. Dengan adanya tempat pelatihan ini, kita dapat menciptakan berkah. Dengan adanya tempat pelatihan ini, kita dapat membina diri, sehingga ini disebut mampu melepas segala pandangan dan kemelekatan. 7 faktor pencerahan yang keenam, faktor konsentrasi. Artinya dapat mendapatkan pencerahan dan pemahaman akan segala kondisi dalam meditasi mendalam. Kita mesti merenungkan secara tenang. Setelah menerapkan ajaran dalam tindakan nyata, kita haruslah menenangkan batin. Setelah mendengar Dharma, kita mesti memanfaatkan dalam batin kita. Dalam Buddha Dharma harus bagaimana untuk merespon terhadap kebutuhan akan Dharma bagi orang-orang di dunia ini. Tergantung pada keperluan orang-orang di dunia. Kita pun akan bersumbangsi kepada mereka. Setelah bersumbangsi, kita mesti menenangkan tubuh dan batin kita. Tidak ada yang namanya di sanalah tempat saya telah memberi bantuan. Saya orang yang berkemampuan untuk membantu orang lain. Tiada yang seperti demikian. Saat kita pulang kembali semuanya adalah damai. Orang-orang aman tentram, hati kita pun tenang. Hanya seperti itu saja. Begitu sederhana adanya. 7 faktor pencerahan yang ketujuh, faktor perhatian. Artinya dapat merenungkan segala metode ajaran yang dipraktekkan. Setelah membantu orang lain, kita mesti kembali lagi untuk membina diri yang seharusnya dilakukan. Setelah para relawan pergi ke wilayah bencana dan setelah pekerjaan mereka selesai, mereka kembali lagi ke kehidupan biasa mereka dan melakukan urusan masing-masing. Mereka telah selesai dengan kegiatan baksos bencana dan telah melakukan sumbangsih yang diperlukan. Ini adalah ladang pelatihan dari para bodhisattva. Di dalam 37 faktor pendukung pencerahan, 7 faktor pencerahan ini adalah mengenai bagaimana kita harus membina diri dan bersumbangsi. Membina diri dan bersumbangsi tanpa rintangan. Ini disebut 7 cabang pencerahan. Tentu saja masih ada jalan mulia berluas 8. Kita mesti senantiasa memiliki pemikiran benar. Jangan sampai kita mengalami kebingungan, jadi hanya mengatakan mengenai 7 faktor pencerahan saja. Sudah memiliki prinsip kebenaran ini, inilah sebabnya saya katakan bahwa kita harus membina diri di 37 faktor pendukung pencerahan. Ini disebut pelatihan ke dalam, yakni ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan. Semuanya ada dalam 37 faktor pendukung pencerahan. Selanjutnya mari kita bahas. Pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Semua makhluk bermain-main dengan senang di sini. Bodhi adalah pencerahan, diumpamakan sebagai rajanya ikral dan dinamakan pohon permata. Karma baik dinamakan bunga, balasan karma baik dinamakan buah. Setiap niat pikiran berpusat pada perbuatan baik dinamakan semua. Tumbuh dan berkembang tanpa henti dinamakan makhluk. Senantiasa berada di dalam dinamakan bermain-main dengan senang. Naskah sutra sebelumnya membahas tentang keagungan Dharma. Selanjutnya membahas tentang lingkungan. Bodhi disebut sebagai pencerahan, perumpamaan, raja ikral dan dinamakan pohon permata. Ini adalah pohon permata. Ada 7 cabang pencerahan yang disebutkan sebelumnya. Ini adalah ikrar Anda bersedia untuk bersumbangsi. Tujuan dari pembinaan diri adalah dengan bersedia untuk melepas dan bersedia bersumbangsi. Jadi sebelumnya kita membahas tentang bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Adalah kita mesti menerapkan dalam tindakan nyata. Harus melalui tubuh, ucapan, pikiran. Dan juga mesti berikrar. Ini adalah ikrar,
Berikrar kita bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi kita juga harus memberi manfaat kepada orang lain. Ini adalah ikrar kita. Jadi rajanya ikrar bukan membina diri dengan ajaran kendaraan kecil, tetapi ajaran kendaraan besar adalah demi kebaikan bagi semua makhluk. Ini yang dinamakan rajanya ikrar. Ini yang diumpamakan sebagai pohon permata. Di bawah pohon ini, pohon permata, ketika kita mendapatkan dharma, kita harus bagaimana menggunakannya di dunia. Dengan dharma yang kita peroleh di tempat ini, kita harus tahu cara menggunakannya. Jadi dikatakan, karma baik dinamakan bunga. Mengenai karma baik, kita telah mendapatkan dharma ini, dan dengan kelimpahan dharma, kita mesti menggunakannya untuk kebajikan. Kita mesti melakukan kebajikan, segera menumbuhkan niat baik yang belum timbul dan mengembangkan niat baik yang sudah timbul. Inilah bunga yang merujuk pada tindakan kita. Bagaimana kita menggunakan dalam tindakan, seperti pohon yang berbuah dan berbunga. Bunganya mekar dengan indah dan mempercantik pohon ini. Daunnya hijau dan tumbuh bunga dengan warna yang berbeda-beda. Yang memperagung pohon ini adalah pembinaan diri. Dharma baik dapat memperagung kehidupan kita, membuat kehidupan kita menjadi lebih berlimpah lagi. Oleh karena itu disebut balasan karma baik dinamakan buah. Saat orang melihat, kamu akan dihormati dan dicintai oleh orang-orang. Inilah perilaku kita, inilah yang disebut dengan bunga. Oleh karena itu, pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Pohon diibaratkan sebagai kekuatan ikrar kita, bunga diibaratkan sebagai perilaku baik kita. Sehingga di tempat demikian, semua makhluk bermain-main dengan senang hati di sini. Adalah tempat di mana semua orang sangat suka mendekat. Oleh karena itu, setiap niat pikiran berpusat pada perbuatan baik. Dinamakan semua. Kebajikan kita tumbuh dan berkembang tanpa henti. Kita hendaknya terus-menerus mengembangkan hati bajik kita. Tumbuh dan berkembang tanpa henti. Kita hendaknya melakukan segala perbuatan baik yang diperbuat. Jika hanya melakukan satu perbuatan baik saja, yang hendaknya kita lakukan sangatlah banyak kebajikan. Oleh karena itu, dikatakan setelah kita selesai melakukan perbuatan baik, kita akan melepaskan. Kita masih terus melakukan kebajikan yang lain. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan ini, kita hendaknya melakukannya terus-menerus. Kehidupan demi kehidupan tiada henti. Sehingga niat pikiran kita hendaknya berada di dalam niat pikiran baik. Kehidupan demi kehidupan selalu memikirkan tentang kebajikan. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang tanpa henti. Ini disebut sebagai tumbuh. Arti dari dua kata, semua makhluk, para makhluk adalah para makhluk atau semua diartikan sebagai segala pikiran. Hendaknya adalah pikiran bajik. Sedangkan tumbuh adalah tumbuh dan berkembang tanpa henti. Oleh karena itu disebut sebagai semua makhluk atau para makhluk. Senantiasa berada di dalamnya dinamakan bermain-main dengan senang. Kita senantiasa berada di dalam niat pikiran bajik. Dengan demikian kita selalu bermain-main dengan senang. Apabila kita adalah orang yang selalu ingin berbuat bajik, maka batin kita akan senantiasa senang atau sukacita. Apabila kita memiliki pikiran yang menyimpang, maka batin kita akan sangat risau. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa menjaga sebersih niat pikiran bajik. Oleh karena itu, para dewa menabuh genderang surgawi senantiasa membuat segala jenis musik orang-orang yang telah melenyapkan noda batin dan menciptakan berkah kebajikan dengan sebersih niat pikiran bersih dinamakan para dewa. 4 unsur utama saling membentur dinamakan menabuh genderang surgawi dengan suara lembut dan halus. Serta 4 metode dalam memeluk semua makhluk catur samgraha vastu untuk memberi manfaat dinamakan membuat segala jenis musik. Para dewa sedang menabuh genderang surgawi, suaranya sangat indah.
sehingga orang-orang yang dapat melenyapkan noda batin dan menciptakan berkah, kebajikan dengan sebersih niat pikiran jernih, dinamakan para dewa. Bila kemudian kita terhapuskan, kita seperti para dewa. Apa yang masih kita risaukan? Semuanya sangat berlimpah. Tiada kerisauan lagi, sehingga 4 unsur utama saling membentur dinamakan menabuh genderang surgawi. 4 unsur utama. 4 unsur utama yaitu 4 unsur utama kita tidak selaras. Yaitu batin tiada kerisauan, tubuh sehat, jasmani dan batin kita sangat lincah. Sangat lancar yaitu niat pikiran baik. Perbuatan kebajikan tiada hentinya seperti para dewa sangat bahagia. Sehingga dengan suara lembut dan halus serta 4 metode dalam memeluk semua makhluk untuk memberi manfaat. Dinamakan membuat segala jenis musik. Kita mempraktekkan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Perdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Setiap harinya sukacita. Bertutur kata juga enak didengar, seperti lagi menyanyi. Benar, kekuatan cinta kasih kita dipergunakan dalam keseharian, sehingga bunga-bunga dan mandarafa turun berhujanan, menaburi Buddha dan seluruh hadirin. Kebenaran, kebajikan, dan keindahan dari segala perbuatan baik yang diperbuat dinamakan bunga-bunga mandarafa turun berhujanan, memperagung alam Buddha dengan menaburi Buddha dan seluruh hadirin beserta para pengiring mereka. Kita sangat bersuka cita, sangat agung. Kebenaran, kebajikan, dan keindahan dari segala perbuatan baik yang diperbuat. Kita terus melakukannya dengan sukacita. Berbuat dengan benar, merasa mantap dan sukacita. Setiap hal adalah kebajikan, setiap hal berakhir dengan sempurna. Ini dinamakan bunga-bunga mandarafa. Karena ini adalah bunga dari langit, terus berjatuhan dari langit, berbagai macam bunga yang lembut dinamakan bunga-bunga mandarafa. Memperagung alam Buddha dengan menaburi Buddha dan seluruh hadirin pada langit Buddha di atas kepala semua orang. Semuanya. Sehingga kita harus sangat bersungguh hati menghayatinya. Bila tidak bersungguh hati menghayatinya, kita sama sekali tidak akan memahaminya. Sehingga bila batin bersuka cita, kondisi sekelilingnya semua adalah dharma. Dalam setiap niat pikiran, semuanya adalah ceramah Buddha. Pada orang masalah kita semua telah sempurna, sehingga setiap orang kondisinya sangat nyaman dan leluasa, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.